Malam kembali hadir untuk Anda. Saya tadi ke Mas Budi. Mas Budi tadi syarat dari Nasdem tidak transaksional, tidak pragmatis. Kira-kira mau nggak kalau diajak bersama-sama mengusung RK di 2018? Kita dari tahun 2013 kan mengusung Pak Ridwan Kamil kurang lebih dengan syarat yang sama juga, karena ketika itu dengan Gerindra ya? Ya, kita ingin melihat Bandung waktu itu menjadi kota yang maju, modern, dan seperti yang diinginkan masyarakat pada umumnya lah. Dan tentunya hal-hal yang bersifat pragmatis dan tadi disebutkan itu akan mengganggu proses itu. Jadi dijamin pun PKS juga senada, tidak akan transaksional, tidak akan pragmatis. Kita dari dulu sudah begitu. Mas Gun-Gun, kira-kira kalau misalnya PKS dan Nasdem mungkinkah untuk kemudian berkoalisi? Anda lihat dari peta koalisi di Jawa Barat. Jadi gini, kalau bicara partai sekarang sebenarnya kan masih cair. Komunikasi politik mereka masih, kalau ibaratnya beli nama. Beli nama itu mereka kemudian testing the water, kemudian diuji publikan. Nama-nama ini sengaja dimunculkan, lihat dulu. Tetapi gitu ya? Kalau melihat potensi dengan konfigurasi 100 kursi di DPRD, saya melihat paling banyaknya dalam hitungan saya kemungkinan besar ada 4 paslon di Jawa Barat. Kalau dengan syarat tidak kumulasi suaranya di Kang Emil. Dalam arti bahwa jangan sampai PAN atau partai-partai ini kan punya potensi juga kemudian koalisi besar sama-sama di Kang Emil. Tetapi kalau kemudian melihat konfigurasinya sebenarnya masih memungkinkan ada 4 paslon di Jawa Barat. Pertama, sekarang kan Nasdem sudah mengusung Kang Emil. Dan chemistry dengan partai lain, taruhlah misalnya PDI Perjuangan. PDIP bisa saja kemudian berkoalisi dengan Nasdem untuk usung Kang Emil. Paling tidak di situ ada 25 kursi. Kang Emil sudah bisa melaju menjadi kandidat. Yang kedua, menurut saya Golkar karena soal historis juga di Jawa Barat yang lumayan besar dan selalu biasa jadi pemenang, kecuali kemarin di pemilu 2014 kalah dengan PDI Perjuangan, kan masih ada 17 kursi Golkar di Jawa Barat. Dan itu tinggal melengkapinya dengan satu partai, bisa saja misalnya apakah misalnya dengan partai Pak Budi atau partai lain yang tadi saya sebut misalnya seperti PAN, P3, itu sudah bisa melaju. Misalnya apakah namanya Dedi Mulyadi atau siapa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Golkar punya potensi untuk menjadi petarung dan melawan Kang Emil. Kemudian yang ketiga, ini tentu kongsinya beliau PKS yang lumayan suaranya ada 12 kursi. Kalau kemudian PKS ini ketemu Gerindra 11 kursi, itu juga sudah jadi bisa satu paket kandidat. Dan terakhir Partai Demokrat. Partai Demokrat dengan 12 kursi bisa mencari pelengkapnya dari partai yang tadi saya sebut. Sehingga saya bisa jadi Dede Yusuf begitu. Iya, kalau tersebar seperti itu sebenarnya peluang ada 4 paslon di Pilkada Jabar itu masih berpotensi terjadi. Tetapi kalau kemudian komunikasi politik yang sekarang dibangun itu membuat prosesnya kumulasi di salah satu paslon, paling tidak ada 2 atau maksimum 3 paslon saja di Jawa Barat. Dan itu masih berpotensi ada, misalnya taruhlah partainya Pak Budi tidak mau mengambil resiko terlalu besar dan tetap misalnya meneruskan dukungan ke Kang Emil, berarti berkongsi dengan taruhlah dengan Nasdem sekarang, berarti kan 12 plus 5. Apakah tetapi kemudian PKS mau berkongsi dengan PDI Perjuangan? Di situ saya lihat berat. Kecil kemungkinan untuk itu. Iya, peluangnya kecil meskipun bukan tidak mungkin begitu. Sangat cair ya. Pak Saan, Nasdem sendiri memberikan kebebasan kepada Ridwan Kamil untuk menentukan siapa yang hendak menjadi wakilnya atau partai mana yang juga dibuka peluangnya untuk mendukungnya? Ya, kita memberikan kebebasan ke Kang Emil untuk mencari siapa calon pendampingnya yang rasa Kang Emil cocok. Yang kedua, kita juga mendorong Kang Emil untuk melakukan komunikasi politik dan pendekatan politik dengan partai-partai yang bisa mendukung Kang Emil. Jadi posisi Nasdem itu tidak akan pernah memagiri Kang Emil, menghalang-halangi Kang Emil untuk membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang lain. Karena itu tadi, karena kita niat mendukung Kang Emil itu, karena kerasa Kang Emil itu memang
memiliki kapasitas dan pantas untuk menjadi Gubernur Jawa Barat, dan kita nilai dengan track record yang dimiliki Kang Emil hari ini, kita berkeyakinan Kang Emil akan mampu membawa Jawa Barat menjadi lebih baik. Yakin Maka kita bebaskan Kang Emil untuk memilih wakilnya. Kalau dibebaskan, kira-kira sebagai partai pertama yang mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk diusung jadi gubernur, Kang Emil sudah cerita atau sudah minta siapa kira-kira yang mau jadi wakil gubernurnya? Sampai hari ini, terakhir ketemu hari Minggu, Kang Emil belum bicara tentang wakil, baru Kang Emil bicara tentang kriteria. Kriterianya apa aja yang tuh? bisa melengkapi Kang Emil, terus juga punya kemampuan untuk mengelola tata pemerintahan, dan tentu yang paling penting juga pekerja keras. Dan kita memang silahkan Kang Emil membuat kriteria-kriteria yang chemistry-nya bisa cocok dengan Kang Emil. Tapi belum menyebut nama sama sekali Kang Emil. Belum menyebut Kalau nama? partai ya Kang Emil belum nyebut nama calon wakil sama sekali. Belum Kalau menyebut partai nama? kita memang dorong. Kalau partai didorong untuk Ya, kemudian belum nyebut berkomunikasi nama. dengan partai manapun? Dengan partai manapun. Dan Nasdem di 2013 yang lalu, waktu Nasdem berumur 2 tahun belum ikut pemilu, kita pun sudah mendukung Kang Emil. Jadi sama-sama nih sama Hampir PKS 2 juga kali ya? Kang Emil datang. Oh iya, hampir 2 kali Kang Emil itu datang ke kantor DPW Jabar di Jalan Cipaganti. Jadi bukan hari ini aja kita mendukung Kang Emil untuk calon gubernur, ketika wali kota Bandung pun kita mendukung. Memang waktu itu Nasdem sebagai partai baru belum ikut pemilu. Oke, jadi Jadi chemistry tidak pun menutup sudah sejak kemungkinan awal. kita koalisi juga Tidak dengan menutup kemungkinan dengan PKS. Iya dong, ini kan bisa kita ini kan. Sangat cair Bangun obrolan kita malam koalisi ini. kan, Jadi semua, Kang Saan atau Pak Saan, ini ternyata semua partai masih membuka peluang begitu cair tadi kata Mas Gun-Gun untuk Pilkada Jawa Barat. Tadi 2 syarat yang disebutkan, bisa mengelola tata kelola, bisa punya kemampuan tata kelola pemerintahan, dan juga apa namanya tadi, mampu untuk bekerja keras. Itu 2 syarat yang disebutkan oleh Ridwan Kamil kepada Saan Mustafa atau pada DPP atau DPW Nasdem di Jawa Barat. Mungkin PKS sudah mulai menyiapkan siapa yang punya kriteria itu bisa mendampingi Ridwan Kamil, atau mungkin bisa jadi terjadi segala kemungkinan seperti Anda sebutkan tadi, Mas Gun-Gun. Terima kasih, masih akan cair 2018, masih sekitar 18 atau 15 bulan lagi. 17 bulan lagi sudah kita bicarakan malam hari ini. Kita harapkan yang terbaik untuk Jawa Barat tentunya. Terima kasih Ketua DPP Partai Nasdem Jawa Barat, Pak Saan Mustafa, sudah bergabung jauh-jauh dari Jawa Timur. Terima kasih. Kemudian juga Ketua Departemen Pemenangan Pemilu PKS untuk wilayah Banten, Jakarta, dan termasuk Jawa Barat, Budi Prayogo Wildan. Terima kasih, Mbak Presiden. Kemudian juga pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun-Gun Herianto, sudah hadir di Kompas Malam.